Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 2 mata kuliah umum Bahasa Indonesia akan memaparkan sebuah presentasi tentang fungsi dan peran keragaman bahasa Indonesia. Perkenalkan anggota kelompok kami yaitu Naimatul Zaroh dengan NIM 4512421019. Kemudian saya sendiri Febriana Restu Kusumaningsih dengan NIM 4512421020. Kemudian ada Muhammad Ahnaf dengan NIM 5311421074. Dan selanjutnya ada Jody Del Piero dengan NIM 8111421634. Iva Via Irvani dengan NIM 8111421663. Claribel Safira dengan NIM 8111421749. Yang pertama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang apa itu bahasa. Definisi dari bahasa. Bahasa sendiri mempunyai fungsi-fungsi tertentu yang digunakan berdasarkan kebutuhan seseorang. Dengan menggunakan bahasa, seseorang dapat mengekspresikan dirinya, maka bahasa pun bisa memiliki banyak fungsi yang beragam. Bahasa digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi, sehingga sesuatu yang dimaksudkan oleh pembicara dapat dipahami dan dimengerti oleh pendengar atau lawan bicara melalui bahasa yang diungkapkan. Selain itu, bahasa digunakan sebagai alat untuk beradaptasi sosial dalam lingkungan atau situasi. Bahasa adalah alat komunikasi bagi manusia, baik secara lisan maupun tertulis. Definisi bahasa menurut para ahli. Yang pertama, menurut James Aitchison, bahasa adalah sistem yang terbentuk dari isyarat suara yang telah disepakati, yang ditandai dengan struktur yang saling tergantung, kreativitas, penempatan, dualitas, dan penyebaran budaya. Yang kedua, menurut Rida Laksana, mengartikan bahasa sebagai suatu sistem lambang arbitrer yang menggunakan suatu masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasi diri. Yang terakhir, menurut Suwarna, yaitu bahasa merupakan alat utama untuk berkomunikasi dalam kehidupan manusia, baik secara individu maupun kolektif sosial. Definisi dari bahasa Indonesia sendiri merupakan bahasa Melayu yang dijadikan sebagai bahasa resmi bagi Republik Indonesia serta bahasa pemersatu bangsa. Bahasa Indonesia diresmikan penggunaannya setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia yang pada hari itu bersamaan dengan berlakunya konstitusi di Indonesia. Di Timor Leste, bahasa Indonesia berstatus sebagai bahasa kerja. Dilihat dari linguistiknya, bahasa Indonesia merupakan salah satu dari berbagai ragam bahasa Melayu. Dasar yang dipakai ialah bahasa Melayu Riau atau yang sekarang kita kenal dengan Kepulauan Riau sejak abad ke-19. Dalam perkembangannya, banyak sekali perubahan akibat penggunaan bahasa Indonesia jika nama Melayu tetap dipakai. Nah, akibat proses perubahan ini menyebabkan bahasa Indonesia yang saat ini digunakan berbeda dari bahasa Melayu yang dipakai di Riau maupun di Semenanjung Malaya. Sampai sekarang, bahasa Indonesia adalah bahasa yang hidup, yang terus menghasilkan kata-kata baru, baik dari penciptaannya maupun penyerapan dari bahasa daerah dan bahasa asing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiatu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat siang Ibu Nike dan teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Jody Del Piero dengan NIM 8111421634. Di sini saya akan membahas mengenai kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Kedudukan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia mempunyai dua kedudukan yang sangat penting, yaitu sebagai bahasa nasional dan bahasa negara. Sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia diantaranya berfungsi untuk mempererat hubungan antar suku di Indonesia. Sebelumnya,
Fungsi ini sudah ditegaskan dalam butir ketiga Ikrar Sumpah Pemuda tahun 1928 yang berbunyi, "Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia." Kata menjunjung dalam KBBI berarti memuliakan, menghargai, dan menaati. Ikrar ketiga dalam Sumpah Pemuda menegaskan bahwa para pemuda bertekad untuk memuliakan bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Pernyataan itu tidak saja merupakan pengakuan berbahasa satu, tetapi merupakan pernyataan tekad kebahasaan yang menyatakan bahwa kita, bangsa Indonesia, menjunjung tinggi bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Hal ini berarti bahasa Indonesia berkedudukan sebagai bahasa nasional yang kedudukannya berada di atas bahasa-bahasa daerah. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara dikukuhkan bersamaan dengan diberlakukannya Undang-Undang Dasar 1945. Bab 15 Pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa bahasa Indonesia sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa dalam penyelenggaraan administrasi negara, seperti bahasa dalam penyelenggaraan pendidikan dan sebagainya. Fungsi bahasa Indonesia. Fungsi bahasa yang utama adalah sebagai alat untuk berkomunikasi di dalam kehidupan manusia bermasyarakat. Untuk berkomunikasi sebenarnya dapat juga digunakan cara atau alat lain, misalnya tanda-tanda, gambar, atau bahasa isyarat. Namun, bahasalah sebagai alat komunikasi yang paling sempurna. Bahasa Indonesia yang berkedudukan sebagai bahasa nasional dan sebagai bahasa negara mempunyai fungsi seperti berikut. Dalam kedudukan sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia berfungsi sebagai 1. Lambang kebanggaan nasional. Sebagai lambang kebangsaan dan kebanggaan nasional, bahasa Indonesia mencerminkan nilai-nilai sosial budaya yang mendasari rasa kebangsaan kita. Atas dasar kebanggaan ini, bahasa Indonesia kita pelihara dan kita kembangkan, serta rasa kebanggaan memakainya senantiasa kita bina. Yang kedua, lambang identitas nasional. Bahasa Indonesia tentulah harus memiliki identitasnya sendiri, sehingga ia serasi dengan lambang kebangsaan kita yang lain. Bahasa Indonesia dapat memiliki identitasnya apabila masyarakat memakainya, membina, dan mengembangkannya sedemikian rupa sehingga tidak bergantung pada unsur-unsur bahasa lain. Yang ketiga, alat pemersatu berbagai masyarakat yang berbeda-beda latar belakang, sosial, budaya, dan bahasa. Dan yang keempat, alat perhubungan antar budaya dan antar daerah. Dalam kedudukannya sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia memiliki fungsi sebagai 1. Sebagai bahasa resmi kenegaraan. Bahasa Indonesia dipakai di dalam segala upacara, peristiwa, dan kegiatan kenegaraan, baik dalam bentuk lisan maupun tulisan. Yang kedua, bahasa pengantar di dalam dunia pendidikan. Yang ketiga, alat perhubungan pada tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Dan yang keempat, alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Sebagai alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi, bahasa Indonesia adalah satu-satunya alat yang memungkinkan kita membina dan mengembangkan kebudayaan nasional sedemikian rupa sehingga memiliki ciri-ciri dan identitasnya sendiri yang membedakannya dari kebudayaan daerah.
Pada waktu yang sama, bahasa Indonesia kita pergunakan sebagai alat untuk menyatakan nilai-nilai sosial budaya nasional kita. Perkenalkan, saya Nimatu Zahro. Saya akan menjelaskan mengenai peran bahasa Indonesia. Peran bahasa dalam pembangunan bangsa Indonesia. Fungsi bahasa Indonesia dalam pembangunan bangsa terdapat dalam pernyataan sikap bertanah air satu, tanah air Indonesia, berbangsa satu, bangsa Indonesia, dan menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia dalam Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Hal ini merupakan perwujudan politik bangsa Indonesia yang menempatkan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan atau nasional bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia telah menyatukan berbagai lapisan masyarakat ke dalam satu kesatuan bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia mencapai puncak perjuangan politik sejalan dengan perjuangan politik bangsa Indonesia dalam mencapai kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara telah menempatkan bahasa Indonesia sebagai bahasa ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni atau IPTEX. IPTEX berkembang terus sejalan dengan perkembangan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat dan bangsa Indonesia. Perkembangan IPTEX yang didukung oleh perkembangan teknologi komunikasi dan informasi seperti internet, email, e-bisnis, e-commerce, TV edukasi, dan lain-lain melaju dengan pesat, terutama memasuki abad ke-21 sekarang. Di sisi lain, perkembangan bahasa Indonesia terasa belum seimbang dengan perkembangan IPTEX dan zamannya. Dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, penyebarluasan konsep-konsep IPTEX modern itu harus dilakukan dengan menggunakan bahasa Indonesia. Dalam rangka lebih memasyarakatkan peristilahan modern itu, istilah-istilah yang telah berhasil disusun kemudian diolah lebih lanjut menjadi berbagai kamus istilah. Sampai sekarang, telah berhasil disusun tidak kurang dari 40 buah kamus istilah. Penerbitan daftar dan kamus istilah itu sangat penting dan bermanfaat dalam rangka memasyarakatkan dan menyebarluaskan perangkat istilah yang sudah dibakukan. Bahasa Indonesia memiliki dua sifat utama yang menguntungkan, yaitu satu, bentuk yang sederhana sehingga mudah dipelajari, dan yang kedua, kelenturan atau fleksibel untuk dikembangkan. Kaum cerdik cendekia yang hidup pada zaman kemerdekaan pun pada umumnya yakin bahwa bahasa Indonesia mempunyai kemampuan berkembang luas dengan cepat. Bahasa Indonesia tidak diragukan lagi kemampuannya untuk menjadi bahasa IPTEX modern. Pengembangan IPTEX bahasa ragam IPTEX itu harus hemat dan cermat karena menghendaki respons yang pasti dari pendengar dan pembacanya. Kaidah-kaidah sintaktis dan bentukan-bentukan bahasa dan ranah penggantinya harus mudah dipahami. Kehematan dan penggunaan kata, kecermatan, dan kejelasan sintaktis yang berpadu dengan penghapusan unsur-unsur yang bersifat pribadi dapat menghasilkan ragam IPTEX yang umum. Berdasarkan pemakaian kata ilmu pengetahuan sebagai padanan kata sains dengan makna natural science, maka unsur IT pada kata IPTEX itu merujuk pada ilmu pengetahuan alam. Dengan demikian, bahasa Indonesia ragam IPTEX itu adalah bahasa yang digunakan dalam ilmu pengetahuan alam dan teknologi atau science and technology. Agar dapat mengembangkan bahasa Indonesia menjadi ragam IPTEX, langkah pertama yang harus dilakukan adalah menyusun peristilahannya. Untuk keperluan itulah, pusat bahasa yang ada sekarang dengan bantuan sejumlah pakar perguruan tinggi, lembaga-lembaga penelitian di Indonesia telah berhasil menyusun peristilahan untuk berbagai bidang ilmu dengan memberikan prioritas pada 4 bidang ilmu dasar, yakni fisika, kimia, biologi, dan matematika. Keempat bidang ilmu dasar itu masing-masing diberi judul glosarium fisika, glosarium kimia, glosarium biologi, dan glosarium matematika. Di tengah perubahan sosial politik dan teknologi, informasi serta komunikasi yang ada sekarang, apalagi menuju bahasa Indonesia menjadi peradaban modern. Para pakar dari berbagai disiplin ilmu harus bahu-membahu menjadikan bahasa Indonesia sejajar dengan bahasa asing lainnya, terutama bahasa Inggris.
Penyerapan kata validate sangat sulit, bahkan juga tidak mungkin dilakukan tanpa proses morfologis bahasa Indonesia. Dengan menggunakan kaidah morfologi bahasa Indonesia, dapat diturunkan kata memvalidkan. Dengan menggunakan kaidah morfologi bahasa Indonesia, penyerapan kata atau istilah sesungguhnya dapat berlangsung lebih mudah dan ajak. Dari kata valid dapat diturunkan kata-kata kevalidan, memvalidkan, pemvalidan, dan secara valid yang merupakan sinonim kata keabsahan, mengabsahkan, pengabsahan, dan secara absah. Dari uraian tersebut, dapat kita simpulkan bahwa karakteristik bahasa Indonesia ragam iptek sebagai berikut. 1. Kelugasan dan kecermatan yang menghindari segala macam kesamaran dan ketaksaan atau ambiguity. Yang kedua, keobjekan yang sedapat mungkin tidak menunjukkan selera perseorangan atau impersonal. Yang ketiga, pembedaan dengan teliti, nama, ciri atau kategori yang mengacu ke objek penelitian atau telaahnya agar tercapai kecermatan. Yang keempat, penjauhan emosi agar tidak mencampurkan perasaan sentimen dalam tafsirannya. Yang kelima, kecenderungan membakukan kata, makna kata, dan ungkapannya, serta gaya penerimaannya berdasarkan perjanjian. Yang keenam, langgamnya tidak bombastis atau dogmatis. Kemudian yang terakhir, penggunaan kata dan kalimat secara ekonomis agar tidak lebih banyak daripada yang diperlukan. Adanya gejolak dan kerawanan yang mengancam kerukunan dan kesatuan bangsa Indonesia bukanlah bersumber dari bahasa persatuannya, bahasa Indonesia yang dimilikinya, melainkan bersumber dari krisis multidimensional, terutama krisis ekonomi, hukum, dan politik, serta pengaruh globalisasi. Dengan prinsip tersebut, diharapkan dapat mengakselerasi pencapaian tujuan yang telah direncanakan dalam pembangunan masyarakat. Bahasa mengalami perubahan sejalan dengan perubahan yang terjadi di dalam masyarakat penuturannya. Bahasa digunakan sebagai sarana ekspresi dan komunikasi dalam kegiatan kehidupan manusia, seperti dalam bidang kebudayaan, ilmu, dan teknologi. Seiring dengan perkembangan zaman, kebudayaan dan ilmu serta teknologi berkembang sedemikian rupa. Bahasa Indonesia pun berkembang mengikuti perkembangan tersebut. Pesatnya, perkembangan kebudayaan, ilmu, dan teknologi di dunia barat membawa pengaruh terhadap perkembangan bahasa Indonesia, khususnya di bidang kosakata atau peristilahan. Di samping itu, luas wilayah pemakainya tersebar di pulau-pulau secara geografis terpisahkan oleh laut, dan besarnya jumlah penutur berlatar belakang bahasa daerah dan kebudayaannya memungkinkan terjadinya perubahan-perubahan di tiap-tiap daerah yang lama-kelamaan akan berkembang menjadi dialek tersendiri. Perkembangan bahasa Indonesia itu harus diarahkan menuju ragam bahasa baku. Selanjutnya, ada beberapa dasar pembinaan bahasa Indonesia yang diharapkan menumbuhkan semangat dan motivasi tinggi dalam membina dan mengembangkan bahasa Indonesia. Landasan tersebut bersifat keagamaan atau religius, kesejarahan atau historis politis, kecendekiaan atau intelektual, bersifat kemasyarakatan dan sosial. Dengan landasan tersebut, pembinaan bahasa Indonesia yang dilakukan pada era otonomi daerah menjadi kuat, tidak tergoyahkan oleh kondisi yang bersifat memecah belah dan dapat dijadikan referensi dalam menjaga kesatuan dan persatuan demi keutuhan bangsa Indonesia. Landasan yang bersifat keagamaan adalah bahwa bahasa Indonesia itu karunia Tuhan yang harus kita syukuri. Membina dan mengembangkan bahasa Indonesia berarti mensyukuri karunia Tuhan. Landasan kedua bersifat kesejarahan, yaitu bahasa Indonesia merupakan amanat para pejuang atau pahlawan bangsa. Landasan kecendekiaan, bahasa Indonesia adalah bahasa yang mampu mengemban konsep mutu dan keilmiahan karena diemban oleh intelektualisme para cendekiawan atau orang terpelajar, bukan orang awam. Landasan dalam pembinaan bahasa Indonesia karena secara sosial penutur bahasa Indonesia berasal dari berbagai strata dan kelompok masyarakat. Demikian, kemudian materi selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya yang bernama Afnan. Melanjutkan presentasi yang tadi,
Saya Muhammad Anaf Maulana akan menjelaskan tentang peran bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam kedudukannya sebagai sumber pemerkarya bahasa daerah, bahasa Indonesia berperan sangat penting. Beberapa kosakata bahasa Indonesia ternyata dapat memperkaya bahasa daerah. Dalam hal bahasa daerah, tidak memiliki kata untuk sebuah konsep. Bahasa Indonesia sebagai alat menyebarluaskan sastra Indonesia dapat dipakai. Sastra Indonesia merupakan wahana pemakaian bahasa Indonesia dari segi estetis bahasa sehingga bahasa Indonesia menjadi bahasa yang penting dalam dunia internasional. Bahasa sendiri memiliki fungsi-fungsi tertentu yang digunakan berdasarkan kebutuhan seseorang. Fungsi-fungsi tersebut yaitu 1. Bahasa sebagai alat ekspresi diri. Sebagai alat ekspresi diri, bahasa merupakan sarana untuk mengungkapkan segala sesuatu yang ada dalam diri seseorang, baik berbentuk perasaan, pikiran, gagasan, dan keinginan yang dimilikinya. Contohnya yaitu seorang anak yang awalnya menggunakan bahasa untuk mengekspresikan kehendaknya atau perasaannya pada sasaran yang tepat atau kedua orang tua. Dalam perkembangannya, seseorang anak tidak lagi menggunakan bahasa hanya untuk mengekspresikan kehendaknya, tetapi juga untuk alat komunikasi dengan lingkungan di sekitarnya. 2. Sebagai alat komunikasi. Bahasa sebagai alat komunikasi lebih jauh memungkinkan tiap orang untuk merasa dirinya terikat dengan kelompok sosial yang dimilikinya atau dimasukinya, serta dapat melakukan semua kegiatan kemasyarakat dengan menghindari sejauh mungkin bentrokan-bentrokan untuk memperoleh efisiensi yang setinggi-tingginya. Bahasa sebagai alat komunikasi bermakna bahwa bahasa merupakan deretan bunyi yang bersistem berbentuk lambang, bersifat arbiter, bermakna konvensional, unik, universal, produktif, bervariasi, dinamis, manusiawi, dan alat interaksi sosial yang menggantikan individual dalam menyatakan sesuatu atau berekspresi kepada lawan tutur dalam suatu kelompok sosial sebagai alat untuk berkomunikasi dan identitas penuturnya. Komunikasi merupakan akibat yang lebih jauh dari ekspresi diri. Komunikasi tidak akan sempurna apabila ekspresi diri kita tidak diterima atau dipahami oleh orang lain. 3. Bahasa sebagai alat integrasi dan adaptasi sosial. Bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan yang berarti maknanya sebagai alat integrasi atau pemersatu dan dikatakan adaptasi sosial sebagai fungsi dari penyesuaian diri dalam bersosialisasi dengan orang yang berbeda asal daerahnya. Maka dari itu, agar komunikatif harus menggunakan bahasa Indonesia. Yang keempat, bahasa sebagai alat kontrol sosial. Posisi bahasa Indonesia sebagai alat kontrol sosial adalah sebagai penanda para penutur suatu bahasa. Apakah penutur tersebut mencerminkan suatu masyarakat sosial yang bisa terlihat apa yang ia tuturkan dan katakan pada lawan tuturnya, sehingga menjadi alat kontrol sosial yang terlihat langsung. Yang pertama, bahasa dapat mengontrol suatu kejadian yang terjadi dalam suatu masyarakat. Pada kasus ini, peran bahasa bisa mencerminkan kondisi suatu masyarakat, baik itu secara edukasi, norma, sosial, dan budaya pada masyarakat itu. Mengingat sekarang di era serba cepat informasi, di media sosial kita dapat dengan mudah sekali menemukan ujaran kebencian atau komentar-komentar dengan bahasa yang negatif yang menimbulkan bakal dari sebuah pertengkaran. Tentunya, orang yang memiliki edukasi, norma, sosial, dan budaya yang baik tak mungkin memberikan komentar yang bisa memicu keributan dan pertengkaran. Dan disitulah kita bisa melihat latar belakang sosial dari penggunaan bahasa. Yang kedua, bahasa dapat mengontrol emosi yang ada pada diri suatu pribadi maupun kelompok. Seperti kita telah ketahui, emosi itu datang dari pikiran yang merespon sesuatu yang menurut pikiran mereka tidak mengenakan, sehingga apa yang ada di dalam hati menaik kepada otak dan masuk ke dalam pikiran kita.
Lalu pikiran kita memberi komando pada alat ucap dan tutur kita untuk mengeluarkan apa yang terbayang dan tergambar di hati seseorang saat emosi memuncak. Pada saat itulah, bahasa bisa mencerminkan sebesar apa seorang penutur sedang emosi. Yang ketiga, bahasa dapat menjadi tanda bagi seseorang santun atau tidak santun. Kembali lagi bahwa norma bertutur itu memperhatikan aspek kesopanan dan bertutur. Meskipun aspek santun itu sebuah nilai yang memiliki kerelativitasan dalam artian boleh jadi di bahasa Indonesia suatu kata dianggap biasa saja untuk dituturkan kepada siapapun. Tetapi berbeda jika bahasa Sunda. Misalnya, tidak semua kata dapat dikatakan kepada siapapun. Ada aturan-aturan tidak tertulis atau norma tertentu yang mengatur untuk sebuah kesatuan bila dalam bahasa daerah. Yang terjadi adalah memang standar santun setiap orang berbeda-beda, tapi dalam hal ini kembali lagi kepada konvensional setiap individu yang menggunakan bahasa tuturan tersebut dalam mengatur dan mengukur kadar kesantunan yang dianut sebagai alat untuk kontrol sosial dalam bahasa. Yang keempat, bahasa dapat menjadi tanda suatu penyampaian yang tegas atau tidak. Dalam bertutur kata, terdapat sifat-sifat, yaitu interrogatif dan imperatif. Dari segi aspek penggunaan dan kegunaan, interrogatif digunakan untuk menanyakan sebuah pertanyaan pada seseorang yang ingin ditanyakan. Tetapi, untuk imperatif digunakan untuk memberikan perintah atau suruhan untuk seseorang yang kita tuju untuk melakukan sesuatu untuk kita. Dalam hal ini, perbedaan bahasa terletak pada sebuah intonasi. Tentunya pada interrogatif memiliki intonasi yang lebih merendah daripada imperatif. Itulah fungsi bahasa sebagai kontrol pada bagian ini. Yang kelima, bahasa menjadi tanda bagi sifat seseorang. Pada perbedaan lingkungan, pergaulan, dan cara bergaul menyebabkan bahasa seseorang mempengaruhi kepada sifat dia dalam bersosial dan berkehidupan. Maka bila kita ingin mengetahui bagaimana sifat seseorang dan bagaimana dia bergaul sehari-harinya, lihat saja dari cara dia berbahasa. Yang keenam, bahasa dapat mengontrol jenis orasi yang baik, sopan, dan santun. Orasi yang baik merupakan menggunakan dan memilih bahasa yang pas dengan apa yang sedang diorasikan. Tidak provokatif, tapi preventif dan juga objektif. Tidak mengandung ujaran kebencian dan menyudutkan suatu pihak secara subjektif tanpa pandangan yang sedang diorasikan. Disitulah pandangan bahasa terdapat, sehingga kita bisa mengetahui bagaimana orasi yang baik, sopan, dan santun, dan benar itu bagaimana. Yang ketujuh, bahasa juga dapat mengontrol kondisi sosial yang sedang memuncak atau sedang terjadi kekisruhan di antara masyarakat yang menjadi terbelah dalam beberapa kubu. Contohnya pada musim pemilihan presiden, setelah kita ketahui bahwa sudah 2 kali pemilihan presiden hanya diisi oleh 2 pasangan calon. Hal itu membuat rakyat menjadi terpecah belah dalam kubu yang berbeda. Berbagai bahasa dilontarkan dari bahasa persuasif, imperatif, hingga hujatan dan perkataan yang merendahkan lawan politiknya. Pada saat seperti inilah, edukasi berbahasa dan bertutur yang baik harus diterapkan. Bagaimanapun juga, bahasa yang bagus melahirkan individu, masyarakat, dan kelompok yang bagus. Yang mana tolak ukur bagus tidaknya dirimu ialah bahasamu sendiri. Dan memang jelas terlihat dari bahasa bagaimana dia mengenyam pendidikan, sastra sosial, dan lingkungan setiap harinya. Karena hal ini sangatlah penting dan harus ditekankan kapanpun dan dimanapun. Baik, sebelum memasuki materi ragam bahasa, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Yang pertama, nama saya Eva V. Irvani, asalnya dari Prodi Ilmu Hukum dengan NIM 811421663. Oke, langsung saja ke materi selanjutnya, yaitu ragam bahasa. Sebagai gejala sosial, pemakaian bahasa tidak hanya ditentukan oleh faktor-faktor kebahasaan, tetapi juga oleh faktor-faktor non-kebahasaan, antara lain faktor lokasi geografis, waktu, sosiokultural, dan faktor situasi. Faktor-faktor di atas mendorong timbulnya perbedaan-perbedaan dalam pemakaian bahasa. Nah, perbedaan tersebut akan tampak dalam segi pelafalan, pemilihan kata, dan penerapan kaidah tata bahasa.
Perbedaan atau varian dalam bahasa yang masing-masing menyerupai pola umum bahasa induk disebut ragam bahasa. Ragam bahasa yang berhubungan dengan faktor daerah atau letak geografis disebut dialek. Nah, bahasa Melayu dialek Langkat misalnya, itu berbeda dengan bahasa Melayu dialek Batubara, walaupun keduanya satu bahasa. Dan juga demikian pula halnya dengan bahasa Aceh, dialek Aceh Besar. Itu beda juga dengan bahasa Aceh dialek Pasai yang digunakan sebagian besar masyarakat Aceh di Kabupaten Pidi. Di Provinsi Nangro Aceh Darussalam, saat ini sekurang-kurangnya hidup 6 dialek. Masing-masing dialek itu ada Aceh Besar, Pidi, Pusangan, Pasai, Aceh Timur, dan Aceh Barat. Selain itu, ada lagi ragam bahasa yang berkaitan dengan perkembangan waktu yang lazim disebut kronolog. Misalnya, bahasa Melayu masa kerajaan Sriwijaya itu berbeda dengan bahasa Melayu masa Abdullah bin Abdul Qadir Musiji. Dan berbeda pula dengan bahasa Melayu Riau yang sekarang. Nah, ragam bahasa yang berkaitan dengan golongan sosial para penuturnya disebut dialek sosial. Faktor-faktor sosial yang mempengaruhi pemakaian bahasa antara lain adalah tingkat pendidikan, usia, dan tingkat sosial ekonomi. Bahasa golongan buruh, bahasa golongan atas, atau bangsawan dan orang-orang berada itu beda dengan bahasa golongan menengah. Nah, contohnya nih kayak bidang tata bunyi. Misalnya bunyi F dan gugus konsonan akhir KS sering terdapat dalam ujaran kaum yang berpendidikan seperti bentuk fadil, fakultas, film, fitnah, Februari, dan kompleks. Nah, kalau orang yang tidak dapat menikmati pendidikan atau enggak sekolah sebelumnya, nah bentuk-bentuk tersebut itu sering diucapkan pakai bunyi P. Contohnya jadi padil, fakultas, film, Februari, fitnah, komplek. Nah, itu kan sama saja tidak baku kan ya. Nah, demikian pula ungkapan apanya dong dan trims yang disebut bahasa prokem atau sering diidentikan dengan bahasa anak-anak muda. Kalau secara simpelnya itu bahasa gaul. Nah, selanjutnya ada keberagaman bahasa Indonesia. Yang mempengaruhi perkembangan keberagaman bahasa Indonesia itu faktor sejarah dan perkembangan masyarakat. Nah, ragam bahasa yang beraneka macam itu masih tetap disebut bahasa Indonesia karena masing-masing berbagai intisari bersama yang umum. Jadi walaupun bermacam-macam, tapi itu dalamnya masih ada inti dari bahasa Indonesia gitu. Yang selanjutnya ada ragam bahasa menurut daerah. Nah, ragam daerah sejak lama dikenal dengan nama logat atau dialek. Bahasa yang luas wilayah pemakaiannya selalu mengenal logat. Masing-masing logat dapat dipahami secara timbal balik oleh penuturnya. Sekurang-kurangnya itu penutur logat yang daerahnya berdampingan. Contohnya nih, kayak di daerah Jawa Tengah sendiri kan ada terkenal bahasa ngapak gitu dari saya sendiri. Saya juga dari daerah Banyumasan. Nah, itu dari Banyumas ke Tegal aja udah berbeda logatnya. Tapi kedua daerah itu kalau lagi berbicara itu ya nyambung gitu, bisa dipahami. Atau paling enggak deh yang Surakarta, dialek Soloan sana. Ke saya misal dari Banyumasan itu juga bisa dipahami, masih bisa dipahami walaupun memang enggak seutuhnya karena bukan kebiasaan hari-hari untuk berbicara dengan logat Solo. Kesana di Solo pun juga iya, nggak sehari-hari pakai ngapak gitu, tapi tetap bisa nyambung. Nah, berbeda juga jika di dalam wilayah pemakaiannya individu atau sekelompok orang tidak mudah berhubungan. Misal karena tempat kediamannya dipisahkan oleh pegunungan, selat, atau laut, maka lambat laun tiap logat dapat mengalami perkembangan sendiri-sendiri yang selanjutnya semakin sulit dimengerti oleh penutur ragam lainnya. Nah, pada saat itu, ragam-ragam bahasa tumbuh menjadi bahasa yang berbeda. Contohnya,
kayak Jawa ke Sumatera itu udah susah karena memang udah dipisahkan dengan selat gitu. Jadinya mungkin lebih kurang dipahami daripada tadi yang misal Surakarta dengan logat Banyumasan itu masih bisa dimengerti. Nah, kalau misal dari daerah Jawa ke Sumatera mungkin agak sulit. Seperti itu. Ya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Claribel. Terima kasih. Selanjutnya saya akan melanjutkan materi tentang ragam bahasa. Ragam bahasa menurut pendidikan formal. Ragam bahasa Indonesia menurut pendidikan formal menunjukkan perbedaan yang jelas antara kaum yang berpendidikan formal dan yang tidak. Tata bunyi bahasa Indonesia golongan penutur yang kedua itu berbeda dengan fonologi kaum terpelajar. Bunyi F dan gugus konsonan KS misalnya sering tidak terdapat dalam ujaran orang yang tidak bersekolah atau hanya berpendidikan rendah. Selanjutnya adalah ragam bahasa menurut sikap penutur. Ragam bahasa menurut sikap penutur mencangkup sejumlah corak bahasa Indonesia yang masing-masing pada asasnya tersedia bagi tiap pemakai bahasa. Ragam ini yang dapat disebut lagam atau gaya. Pemilihan bergantung pada sikap penutur atau penulis terhadap orang yang diajak berbicara atau pembacanya. Sikapnya itu dipengaruhi antara lain oleh usia dan kedudukan orang yang disapa, tingkat keakraban antar penutur, pokok persoalan yang hendak disampaikan, dan tujuan penyampaian informasinya. Ketika berbicara dengan seseorang yang berkedudukan lebih tinggi, penutur akan menggunakan langgam atau gaya berbahasa yang berbeda daripada ketika dirinya berhadapan dengan seseorang yang berkedudukan lebih rendah. Begitu juga halnya ketika berbicara dengan seseorang yang usianya lebih muda atau tua, penutur tentulah akan menggunakan langgam atau gaya bertutur yang berbeda. Selanjutnya ada ragam bahasa menurut jenis pemakaiannya. Menurut jenis pemakaiannya, ragam bahasa bisa dibedakan menjadi 3 macam, yaitu berdasarkan pokok persoalannya, berdasarkan media pembicaraan yang digunakan, dan berdasarkan hubungan antar pembicara. Berdasarkan pokok persoalannya, ragam bahasa dibedakan menjadi ragam bahasa undang-undang, ragam bahasa jurnalistik, ragam bahasa ilmiah, ragam bahasa sastra, dan ragam bahasa sehari-hari. Berdasarkan media pembicaraan, ragam bahasa dibedakan menjadi ragam lisan, seperti ragam bahasa cakapan, ragam bahasa pidato, ragam bahasa kuliah, dan ragam bahasa panggung. Selain ragam lisan, ada ragam tulis, misalnya berupa ragam bahasa teknis, ragam bahasa undang-undang, ragam bahasa catatan, dan ragam bahasa surat. Ragam bahasa menurut hubungan antar pembicara dibedakan menjadi ragam bahasa resmi, ragam bahasa santai, ragam bahasa akrab, ragam baku, dan ragam tak baku. Situasi resmi yang menuntut pemakaian ragam baku tercermin dalam situasi seperti ini. Misalnya, komunikasi resmi biasanya terdapat dalam surat-surat yang resmi seperti surat dinas atau pengumuman yang dikeluarkan oleh instansi-instansi resmi, penamaan atau peristilahan perundang-undangan, dan lain-lainnya. Yang kedua, wacana teknis, yaitu laporan resmi dan karya ilmiah. Yang ketiga, pembicaraan di depan umum, yakni dalam ceramah, kuliah, khotbah, dan sebagainya. Yang keempat, pembicaraan dengan orang yang dihormati.
Ragam bahasa baku merupakan ragam orang yang berpendidikan. Kaidah-kaidah ragam baku paling lengkap pemberiannya jika dibandingkan dengan ragam bahasa yang lain. Ragam ini tidak hanya ditelaah dan diberikan, tetapi juga diajarkan di sekolah. Ragam inilah yang dijadikan tolok bandingan bagi pemakaian bahasa yang benar. Ragam bahasa baku memiliki sifat kemantapan dinamis yang berupa kaidah dan aturan yang tetap. Kebakuannya tidak dapat berubah setiap saat. Ciri kedua yang menandai bahasa baku ialah kecendikiannya. Sifat kecendikiaan ini terwujud dalam kalimat, paragraf, dan satuan bahasa yang lebih besar lainnya yang mengungkapkan penalaran atau pemikiran yang teratur, logis, dan masuk akal. Proses pencendekiaan bahasa baku ini amat penting bila masyarakat penutur memang mengidealisasikan bahasa Indonesia berkemampuan menjadi bahasa ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Bahasa baku mendukung beberapa fungsi, di antaranya adalah fungsi pemersatu dan fungsi pemberi kekhasan. Bahasa baku menghubungkan semua penutur berbagai dialek bahasa itu. Dengan demikian, bahasa baku mempersatukan mereka menjadi satu masyarakat bahasa dan meningkatkan proses identifikasi penutur orang seorang dengan seluruh masyarakat itu. Fungsi pemberi kekhasan yang diemban oleh bahasa baku membedakan bahasa itu dari bahasa yang lain. Karena fungsi itu, bahasa baku memperkuat perasaan kepribadian nasional masyarakat bahasa yang bersangkutan. Hal itu terlihat pada penutur bahasa Indonesia. Untuk mendukung pemantapan fungsi bahasa baku, diperlukan sikap tertentu dari para penutur terhadap bahasa baku. Setidaknya, sikap terhadap bahasa baku mengandung 3 dimensi. Yang pertama, sikap kesetiaan bahasa. Yang kedua, sikap kebanggaan bahasa, dan yang ketiga, sikap kesadaran atau akan norma atau kaidah bahasa. Setia terhadap bahasa baku bermakna selalu atau senantiasa kukuh untuk menjaga atau memelihara bahasa tersebut dari pengaruh-pengaruh bahasa lain secara berlebihan. Yang kedua adalah bangga terhadap bahasa baku, yang tercermin di dalam perasaan senang atau tidak sungkan menggunakan bahasa baku di dalam situasi-situasi yang mengharuskan penggunaan ragam bahasa tersebut. Yang ketiga adalah kesadaran akan norma bahasa baku yang terlihat di dalam kesungguhan untuk memahami dan menggunakan kaidah-kaidah bahasa tersebut dengan setepat-tepatnya dalam rangka menggunakan nalar yang logis. Kriteria yang dipakai untuk menentukan bahasa Indonesia yang benar adalah kaidah bahasa. Kaidah-kaidah bahasa yang dimaksud meliputi aspek tata bunyi, tata kata dan tata kalimat, tata istilah, tata ejaan, dan tata makna. Benar tidaknya bahasa Indonesia yang kita gunakan bergantung pada benar tidaknya pemakaian kaidah bahasa. Kriteria pemakaian bahasa yang baik adalah ketepatan memilih ragam bahasa dalam konteks peristiwa atau keadaan yang dihadapi. Orang yang mahir memilih ragam bahasa itu dianggap berbahasa dengan baik. Bahasa membuahkan efek atau hasil karena sesuai dengan tuntutan situasi. Pemilihan ragam yang cocok merupakan tuntutan komunikasi yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Pemanfaatan ragam bahasa yang tepat dan selasi menurut golongan penutur dan jenis pemakaian bahasa, itulah yang disebut bahasa yang baik atau bahasa yang tepat.